Tabel distribusi frekuensi merubah data tunggal atau data acak menjadi data berkelompok. Secara definisi, tabel distribusi frekuensi adalah penyajian statistik data berkelompok dalam bentuk tabel, di mana setiap data dikelompokkan dalam kelas interval. Kegunaan data yang masuk dalam tabel distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita bisa menggunakan aturan Sturges. Untuk R sama dengan X max dikurang X min, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N, dan I sama dengan R per K. Dengan R sama dengan rentang, K sama dengan banyak kelas, dan I sama dengan panjang kelas atau interval. Oke, baik. Kali ini kita akan mengubah data acak, ya. Datanya bentuknya data tunggal, akan kita ubah menjadi data kelompok atau kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, ya. Nah, yang pertama itu kita akan menggunakan aturan dari Sturges, ya. Yang pertama kita akan mencari rentang atau jangkauan, selanjutnya kita akan mencari kelas, kita akan mencari interval. Nah, rentang itu dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min. Artinya, data tertinggi atau nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah pada data itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya ini adalah banyak data. Kemudian interval itu akan sama dengan R dibagi dengan K. Nah, tadi datanya adalah 20 data, maka log 20 itu sekitar 1,3. Maka kita akan mencari atau mengisi dari R, K, dan I. Yang pertama R, rentang. Rentang itu nilai paling tinggi dikurang dengan nilai paling rendah. Dari data ini, itu nilai paling tingginya 90, ya. Maka ini 90 dikurang nilai paling rendahnya dari data ini adalah 43. Maka 90 dikurang 43 itu sama dengan 47. Itu rentangnya. Nah, selanjutnya K atau kelas, banyak kelasnya itu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 20. Maka sama dengan 1 ditambah 3,3 log 20 tadi dapat sekitar 1,3. Nah, log 20 ini 1,3 sekian, ya. Untuk mencari log 20 kita bisa menggunakan tabel logaritma, kita bisa juga menggunakan alat bantu berupa kalkulator. Nah, ini akan sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,3. Itu nilainya adalah 4,29. Maka ini sama dengan 5,29. Nah, ini kelas itu 5,29. Pernah nggak kita melihat kelas, contohnya misalnya di sekolah, ada nggak kelasnya itu sebanyak 7,2 kelas misalnya, atau 8,6 kelas? Nggak ada, ya. Jadi kelas itu dia selalu bulat. Maka ini harus kita bulatkan. Nah, untuk kelas, pembulatannya itu harus ke atas. Kenapa pembulatannya harus ke atas? Karena ketika ada 5,29, itu kalau pakai aturan kita belajar dahulu kan kita akan membulatkannya ke bawah menjadi 5, kan? Nah, kalau kelas ini kita bulatkan menjadi 5, maka akan ada data yang terbuang, yaitu sebanyak 0,29 data yang terbuang. Nah, ini akan kita lakukan pembulatan ke atas, maka ini akan sekitar 6 kelas. Nah, secara logika begini, jika dalam satu sekolah itu diterima siswa baru sebanyak 70 siswa, sementara kapasitas maksimal satu kelas itu hanya 20 siswa. Maka untuk menampung 70 siswa tadi, dengan maksimal satu kelas 20 siswa, maka kita akan butuh berapa kelas? Kalau misalnya satu kelas 20, 2 kelas 40, 3 kelas 60, 4 kelas 80, siswanya ada 70. Maka akan kita buat tetap 4 kelas, ya. Walaupun dalam satu kelasnya tadi, kelas terakhir itu bersisa 10. Isinya hanya 10 siswa, tetap kita hitung dia satu kelas. Jadi tidak boleh ada siswa yang kita buang, ya. Tidak boleh ada data yang kita buang, maka pembulatannya itu ke atas. Nah, selanjutnya interval itu sama dengan R per K. Maka interval sama dengan tadi rentangnya 47 dibagi dengan K-nya ada 6. Maka ini sekitar, kita bulatkan, maka sekitar 8 intervalnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengisi tabel yang terdiri dari 3 kolom, ya.
Nah, kolom pertama itu nilai, kolom kedua itu turus, kolom ketiga itu frekuensi. Nah, bagaimana cara kita mengisinya? Kita lihat angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi. Tadi kita melihat bahwa nilai paling kecil 43, maka di sini kita bikin 43 sampai berapa? Nah, kita lihat interval. Oh, intervalnya itu tadi dapat 8. Berarti 43 sampai berapa supaya datanya ada 8, intervalnya ada 8 ya. Maka 43 itu kita hitung 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, ini ada 8 ya. Maka 43 itu sampai 50. Nah, selanjutnya karena tadi intervalnya 8, tinggal kita tambah 8 yang sebelah kiri, sebelah kanan kita tambah 8. Ini kalau ditambah 8 maka ini jadi 51 sampai 58 ya kan, 59 sampai tambah 8 66, ini 67 sampai tambah 8 74, ini berarti 75 sampai ditambah 8 82, berarti di sini 83 sampai ini ditambah 8 90. Nah, selanjutnya kita tinggal isi turusnya ya. Nah, untuk mengisi turus mungkin kita pernah melihat pemilihan umum. Nah, maka berapa orang yang mencoblos itu kita bikin turusnya atau seperti lidi-lidi gitu ya. Nah, turus ini kita lihat data nih 45 maka akan ada di sini ya. Oke. Nah, jadi setelah kita selesai mengisi kolom turus, tinggal kita hitung frekuensinya. Di sini ini ada 4 ya. Kemudian di sini ini ada 4. Ini ada 1. Selanjutnya ini ada 3. Ini ada 3. Ini ada 5. Nah, sekarang kita hitung benar nggak jumlahnya 20 ya. 4 tambah 4 8, 9, 12, 12 tambah 8 sama dengan 20 ya. Maka inilah tabel yang sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya apakah ini sudah jadi? Belum. Jadi turus ini itu hanya sebagai alat bantu kita ya. Jadi tabel yang sudah jadi itu hanya terdiri atas 2 kolom, yaitu nilai dan frekuensi. Maka kolom turusnya ini akan kita hapus menjadi nilai dan frekuensi saja. Nah, jadi inilah tabel yang sudah jadi, terdiri atas nilai dan frekuensi. Jadi data yang awalnya data tunggal ini atau data acak ya, setelah kita sajikan dalam bentuk tabel, maka data ini akan lebih mudah kita baca ya. Nah, misalnya ada yang bertanya, ada berapa siswa yang nilainya lebih dari 50 misalnya. Nah, maka kalau datanya masih ngacak kayak gini kan kita repot. Kita akan mencari, menghitung satu-satu ya. Kalau datanya cuma 20, sedikit ya. Kalau misalnya datanya ada 100, misalnya datanya ada 200, kita akan menghitung satu-satu, sangat repot. Jadi ketika sudah disajikan dalam bentuk tabel, lebih mudah. Nilai di atas 50 ya tinggal kita lihat. Mana di atas 50? Ini nih, di atas 50 semuanya nih ya. Maka tinggal kita tambahkan frekuensinya.